Bahkan sesi perdagangan pertama Hmm. ditutup di 7%, minus 7%. Oke. Ya, ini momentum yang menurut saya ya Tuhan itu sayang sama Indonesia, Mas Ab. Sekarang lagi era-era nabung untuk masa depan, investasi. Nah, ini juga lucu juga nih Bung Haris, bahwa ada polemik, tapi polemik yang sehat lah. Jadi ada pro dan kontra soal masalah pasar modal. Ini jujur nih ya, tapi ntar jangan di center, jangan dicari-cari ya. Tapi ada bilang katanya ini adalah sangat rawan spekulasi, Yes. ya kan? Ada yang bilang ini mainannya orang penggede aja, karena Asik. orang yang kecil-kecil kegulung katanya kalah sama bandar. Tapi ini di satu sisi juga menjadi satu tolak ukur kinerja suatu negara yang Ya, sangat rasional, sangat ya. terukur. Pasar modal kita ini, saya minta pencerahan dari Bung Haris. Sebetulnya dengan pro dan kontra sekarang, sebetulnya pasar modal itu sebetulnya gambarannya apa sih? Jadi biar nih teman-teman yang lagi nonton nih juga nggak kemakan hoax juga nih karena Ya. dengerin ini, dengerin itu, akhirnya bingung. Ya. Padahal ini peluang juga di saat yang sama. Yes. Ya. Gimana, Jadi Bung Haris? gini, pasar modal itu tujuannya adalah untuk menarik dana-dana jangka pendek dari luar negeri. Kalau kita lihat neraca pembayaran Indonesia, ya neraca dagangnya, ya baik dagang barang maupun jasa, kan negatif. Barangnya positif, jasanya negatif. Sehingga current account balance atau neraca transaksi berjalannya itu negatif. Nah, negatifnya ini ditutup oleh modal-modal jangka pendek. Salah satunya adalah di pasar saham. Ya, sehingga ini penting. Jadi penting ya? Penting. Ya. Oke. Tetapi memang kita tahu bahwa ya di mata internasional kelihatannya sudah tidak terlalu menarik nih pasar saham Indonesia. Tadinya, ya ini pemain asing yang main di sini itu kira-kira sekitar 40, bahkan sebelumnya 60%. Besar ya? Yes. Sekarang yang real asing kurang dari 14%. Sebagian besar sudah pergi. Ya. Tapi bukan diusir kan? Kembali lagi, ini uang ini tidak punya nasionalisme. Ya. Ketika ada tempat lain yang lebih menarik, dia akan lari ke sana. Itu alamiah ya? Alamiah. Alamiah aja kan? Ketika kemudian kita tahu Goldman Sachs juga menurunkan ratingnya pasar modal Indonesia. Ya, JP Morgan melakukan hal yang sama. Sehingga akibatnya adalah tentu mereka akan cari tempat investasi yang lebih, ya lebih di mata mereka lebih menjanjikan ya. Lalu sekarang dengan situasi sekarang nih, Bung Haris, bahwa volatilitas bursa saham kita kan di kuartal pertama 2025 ini kan lebih banyak merahnya nih, kayak semangat kita nih, tapi dibanding hijaunya. Itu boleh nggak Bung Haris kasih sedikit perspektif gambarannya tuh sebetulnya apakah ini betul-betul mencerminkan perekonomian kita secara fundamental atau ini sebetulnya hanya dalam indikator jangka pendek seperti Bung Haris sampaikan? Ya, jadi kalau kita lihat ya, memang asing keluar kira-kira 30 triliun. Ya dari Januari sampai sekarang. Ya, ini mengakibatkan merah. Ya, tapi yang merah bukan cuma kita. Ya, kita tahu akhir-akhir ini gara-gara resiprokal tarif, ya, itu pasar saham seluruh dunia hancur-hancuran. Itu berarti semua mengalami hal yang sama. Semua mengalami hancur-hancuran. Ya. Nah, Indonesia kan satu-satunya pasar saham, Mas, yang tidak terpengaruh sama sekali. Tidak tergoyahkan sampai tanggal 7 April. Gara-gara prei. Karena libur itu nggak goyang, ya kan? Tapi begitu buka kaget. Tapi itu prestasi loh, Mas. Oh, prestasi. Kita merencanakan liburan itu cukup panjang itu loh. Berarti jangan-jangan sudah tahu tuh. Bahaya ini. Dan ketika kita mulai buka hari ini, kaget tentu saja, ya kan? Koreksinya berapa hari ini? Koreksinya tadi pagi begitu menit pertama minus 9,11%. Ini konten direkam di tanggal 8 April ya? 8 April ya. Jadi menit pertama jatuh 9,11%, dan itu sesuai dengan surat dari OJK ya sebagai pengawas pasar modal mengatakan apabila 8% ya tadinya 5 diganti 8 terjadi satu automatic circuit breakers namanya, sehingga trading halt, perdagangan di stop selama 30 menit. Nah, banyak orang khawatir ketika dibuka lagi 9.30
apakah akan jatuh lagi ke 15%? Karena kalau jatuh lagi ke 15%, maka di halt lagi. Dihentikan lagi selama 30 menit lagi. Oke. Ya, alhamdulillah ya, begitu dibuka stabil. Relatif bergerak di 8%, 8%. Bahkan sesi perdagangan pertama ditutup di 7%, minus 7%. Oke. Ya, ini momentum yang menurut saya ya Tuhan itu sayang sama Indonesia, Mas. Ya. Kita buka ketika pasarnya sudah relatif stabil. Ya, rasionalitasnya sudah naik, ya kan? Jepang sudah +6, Hong Kong +1,5, kemudian Singapura, ya kemudian Dow Jones sendiri sudah minus 0,9, tidak seperti kemarin turun hampir 10% lebih kan di banyak pasar saham dunia. Nah, kita buka ketika suasananya sudah lebih stabil, orang sudah mulai lebih bisa mengerti lah bahwa dampak daripada tarif ini memang ada, tetapi tidak sebesar itu. Nah, kemarin sebenarnya saya sudah mengamati, ya karena kemarin dilakukan simulasi. Ketika dilakukan simulasi perdagangan, Indonesia minusnya 11,5 loh. Mengerikan sekali itu. Iya, tapi saya ngomong ke teman-teman ini simulasi loh. Ya, ada alat ukur lain yang lebih tidak bias, yaitu future, indeks future. Ya kan tentu ini lebih tidak bias. Ya, indeks future-nya kita minus 7. Sesuai dengan jadi kurang lebih lah ya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah unbiased predictor terhadap harga saham. Jadi secara keilmuan semestinya harusnya kita bisa melihat pasti setelah turun dia akan. Ya, fundamentalnya bagus kok. Oke, itu yang penting ya. Ya, fundamentalnya bagus. Ya, ada kita harus ngomong jujur. Beberapa saham yang sudah harganya tidak masuk akal, ya kan? Udah bubble ya. Ketika IPO di 400-an lebih terus naik 12.000. Ya kan itu memang ya itulah kehidupan saham, ya kan. Tapi secara umum ya emiten-emiten yang ada pada LQ45 emiten saham yang paling besar ya blue chips ya. Ini secara fundamental bagus sekali. Apalagi kita tahu ya Himbara sebagai penggerak dari pasar modal bentar lagi bagi dividen. Orang tahan nih, ya kan lumayan. Ya, jadi keuntungannya bukan hanya dari capital gain tapi dari dividen. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena dia yakin fundamentalnya bagus, ya maka beberapa perusahaan juga memilih untuk buyback. Ya, ketika harganya sudah terlalu murah dia akan beli kembali. Ya. Nah, ini tentu ya menjaga penurunan lebih lanjut dan rasanya akan ya segera mencapai ke titik keseimbangan yang baru. Tidak akan jatuh terlalu banyak. Oke. Apalagi pasar uangnya mendukung. Nah, kita berpindah nih sekarang soal pasar keuangan karena pasar keuangan sendiri kan mempengaruhi juga terkait juga nilai tukar kita ya. Bung Haris ya. Nah, bagaimana nih kan kadang-kadang suka ada yang ngenyek nih jujur aja nih kita dibilang Indonesia, yang lain menguat kok Indonesia bertahan gitu, yang lain melemah kita babak belur. Nah itu gimana nih Bung Haris sebagai orang Komisi 11 menjelaskan pasar keuangan kita nih dengan terus juga kaitan sama nilai tukar kita terhadap mata uang asing gimana? Iya kemarin kan banyak yang memperkirakan nih. Kan pasar uang juga tutup. Betul. Ya, tapi pasar uang itu kan bisa diperdagangkan di pasar lain, di pasar Hong Kong, pasar Singapura, pasar New York. Namanya pasar offshore ini. Ya, tetapi volumenya juga tidak gede-gede amat. Ya, kemarin memang sempat jatuh ya ke 17.300-an. Ya, tapi kemudian Bank Indonesia coba masuk ke pasar, intervensi dengan instrumen karena ini offshore, maka instrumennya NDF, non-delivery forward. Jadi dengan intervensi Bank Indonesia, pasarnya sudah kembali lagi di ranah 16.900 kemarin. Nah hari ini ketika buka, ya Bank Indonesia juga masuk lagi ke pasar, ya dengan pasar spot. Kalau pasar spot berarti kudu beneran keluar duit kan, dan pasar NDF. Ya akibatnya kita relatif terjaga di 16.700. Ini kita harus terima kasih loh sama Bank Indonesia. Makasih Bank Indonesia. Iya. Tadi kemarin kita nuker duit licin susah loh. Nuker duit baru. Bentar banyakin ya tahun depan ya. Nah ini penting ya memberikan kepercayaan karena orang jangan terus ngomong nanti akan terjadi seperti 98 gitu kan. Kita jatuh 70%.
Kalau startingnya dari 16.000 jatuh 70%, nanti $1 bisa 40.000 dong, kan Ya, enggak. nggak rasional Ya, juga ya. enggak rasional. Suasananya Sangat berbeda. berbeda. Sehingga kita tahu kita sudah relatif stabil. Pertanyaannya adalah apakah BI mampu terus-terusan untuk melakukan intervensi, ya kan? Mau dijelaskan? Nah, karena aku takutnya kabar gimana, Bung Haris? Kita lihat pelurunya kan. Iya, cadangan devisa kita itu dia. 156 triliun. Angkanya besar sebetulnya. Gede 156 triliun. Kalau sehari masuk pasar di 300-400 juta. Ya, selama 20 hari 8 miliar. Iya, 8 miliar. Ya kan? DPR masih ngelihat ini sebagai satu hal yang... Dan itu tidak merugikan loh. Ya, intervensi-intervensi ini tidak kemudian membuat dia bangkrut dan segala macam. Enggak. Intervensi artinya ketika harga dolar misalkan nih 18.000 misalkan, BI menjual dolar pada harga 18.000. Kemudian karena BI menjual dalam jumlah signifikan, maka kemudian dolarnya turun ke 17.000, dibeli lagi oleh BI pelan-pelan. Sehingga tidak merugikan. Ini kalau di pasar spot kan, tidak merugikan. Saya yakin BI mampu. Karena ditangani dengan prudent. Kita masih lihat semua jajaran pejabatnya juga punya independensi, cara mereka pengambilan keputusan juga kolektif kolegial yang sangat tidak subjektif tapi berdasarkan indikator yang clear. Nah, faktor yang kedua adalah bagaimana dari sisi komunikasi publiknya juga nih, Bung Haris. Karena kan sebetulnya belakangan ini sering nih kita nggak bisa pungkiri ya bahwa ada banyak kebuntuan dan juga banyak mungkin sering lihat di ruang media sosial kita di grup WhatsApp itu adalah satu ketidakpercayaan terhadap regulator maupun juga pemerintah itu sendiri. Ini suatu diskusi yang saya pikir diskusi yang sehat. Bagaimana Bung Haris juga bisa memberikan semacam perspektif juga bagaimana komunikasi publik antara pemerintah sebagai yang menjadi tanda petik panglima negara ini terhadap juga keyakinan publik terhadap bagaimana tata kelola keuangan dan ekonomi kita. Iya, kalau di bidang pasar saham, pasar modal ya, dan di pasar uang, saya rasa komunikasinya masih oke. Ya, clear statementnya ketika BI masuk, BI pun ngomong, ngeluarin press release Bank Indonesia, clear saya masuk. Walaupun tentu jumlahnya kan tidak untuk diumbar-umbar kepada semua orang, tapi kita memang masuk di sini. Kita jagain, kita prudent. Ya, memang kalau kita lihat di bidang-bidang yang lain ya, ini memang masih banyak yang belepotan. Dan itu kemarin dalam wawancara Pak Prabowo diakui. Pak Prabowo mengatakan bahwa beberapa menteri-menteri saya adalah orang-orang baru di pemerintahan. Ya, sehingga ya sering salah ngomong. Kasus misalkan yang paling sederhana kemarin yang diungkap oleh Pak Prabowo, masalah kepala babi lah. Dimasak aja. Ya kan? Nah, itu kan ya ndak pas lah. Ya, demikian pula untuk hal yang lain. Sehingga itu disadari oleh Pak Prabowo. Saya kemarin melihat selalu juga ya Pak Prabowo ya, secara jiwa besar dikatakan itu. Dari 2 minggu atau 1 bulan yang lalu saya sudah ngomong ya di banyak media maupun di podcast, saya mengatakan bahwa pemerintah harus lebih jujur dan transparan. That we are not in a good shape. Dan kemarin statementnya Presiden itu clear loh, mengakui bahwa kita memang bermasalah, tidak baik-baik saja. Saya mau tata ini, saya mau tata ini, saya mau tata ini. Kasus korupsi, kasus segala macam. Ya, rasanya transparansi yang seperti kemarin Pak Prabowo lakukan itu memberikan dampak yang positif, memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebetulnya pemerintah dalam stage yang rasional ya. Ya, karena itu yang paling penting ya, sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang sifatnya sporadis atau sifatnya spekulatif atau against the market ya. Itu yang paling penting.